Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dari tugas kelompok kami, yaitu deskripsi perancangan perangkat lunak sistem absensi siswa sekolah menengah atas negeri 1 Padang Lugur. Baik, sebelum itu saya perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama Agung Febrian, yang kedua Aminta Putri, Jeffrey Biantara, Tri Agung Febrianto, Dani Saputra Nasution, Maureen Rika Tisania. Baik, profil dari SMA Padang Gugur merupakan sekolah menengah atas negeri yang berakreditasi A dan menjadi salah satu SMA favorit di kalangan masyarakat di daerah Pasaman. Jumlah guru yang ada di SMA Padang Gugur saat ini adalah 66 orang. Siswa laki-lakinya 398, siswa perempuan 584. Kamila di itu di mana Bang? Di Payung. Jumlah siswa perempuannya 584, rombongan pelajaran 30, ruang kelas 29, laboratorium 6, perpustakaan 1, sanitasi siswa 1. Kurikulum yang dipakai SMA Padang Gugur saat ini adalah SMA 2013 MIPA. Yang kedua adalah dokumentasi dari halaman depan, ruang kelas, lapangan olahraga. Baiklah, saya akan masuk ke bab 1, yaitu pembuatan sistem absensi dengan fingerprint. 1. Susunan perancangan. Sistem ini diimplementasikan dalam lingkungan sebagai berikut. Yang pertama, driver fingerprint, flex kode URU, Microsoft Windows XP OS, MySQL, SAM, Web Server Mint, Visual Basic 6.0 beserta ActiveX pendukung antara lain. Button 7, konektor database, ODBC, dan font SOGUI. Baik, yang kedua, integrasi antar modul. Modul fingerprint kedua mengenal sidik jari siswa, yang ketiga mengkonfirmasi kehadiran diterima siswa, keempat tambah ke daftar hadir, yang kelima data masuk ke database, 6 tambah denda, 7 edit denda, 8 hapus denda, 9 riwayat kehadiran. Yang selanjutnya, bab 2, absensi tidak terlepas dari kegiatan belajar mengajar, di mana daftar absensi akan memberi banyak fungsi yang penting berkaitan dengan siswa untuk proses belajar mengajar dan mengikuti ujian. Untuk kegiatan absensi saat ini umumnya masih dilakukan dengan menggunakan kertas, lalu dipanggil satu persatu siswa oleh guru setiap mata pelajaran. Mengingat pentingnya arti sebuah absensi, maka diperlukan suatu alat yang dapat mengatur proses absensi tersebut menjadi lebih akurat dan efisien. Kejujuran dan disiplin wajib dilakukan dalam proses absensi sekolah ini. Dalam dunia pendidikan, layanan berbasis SMS dapat dimanfaatkan sebagai media komunikasi antar sekolah dengan orang tua yang dapat membantu untuk mengetahui permasalahan serta mengawasi perkembangan putra-putrinya di sekolah SMA Padang Gugur. Dan juga demi membantu kelancaran sistem pendidikan, SMS Gateway dapat diartikan sebagai suatu penghubung untuk lalu lintas data-data SMS, baik dikirimkan maupun diterima. Berdasarkan data, sebanyak 70% dari total seluruh penduduk Indonesia menggunakan telepon seluler, atau sekitar 150 juta penduduk Indonesia menggunakan telepon seluler. Sedangkan menurut catatan asosiasi telepon seluler yang disampaikan oleh Salvatore Admosultano sebagai Ketua Umum ATSI pada pembukaan FKI dan ICS 2010 Jakarta Convention Center 14 Juli 2010 mengatakan bahwa sekitar 150 juta penduduk Indonesia sudah menjadi pelanggan seluler. Yang ketiga, bab 3 selanjutnya adalah landasan teori. Konsep sistem informasi menurut Robert A. adalah
Suatu sistem di dalam suatu organisasi mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Aku nama enggak zuhur. Andaan zuhur wah. Sudah tuh bayang orang kan? Pengertian sistem informasi menurut Altar bahwa sistem informasi adalah sebagai tipe khusus dari sistem kerja di mana manusia dan mesin melakukan pekerjaan dengan menggunakan sumber daya untuk memproduksi produk tertentu dan jasa bagi pelanggan. Yang kedua, fingerprint. Sidik jari atau fingerprint adalah ilmu yang mempelajari sidik jari untuk keperluan pengenalan kembali identitas orang dengan cara mengamati garis yang terdapat pada guratan garis jari tangan dan telapak kaki. Fungsinya adalah untuk memberi gaya gesek lebih besar agar jari dapat memegang benda-benda lebih erat. Sidik jari manusia digunakan untuk keperluan identifikasi karena tidak ada dua manusia yang memiliki sidik jari yang persis sama. Secara umum, pola sidik jari dapat dinyatakan dalam bentuk tiga bentuk, yaitu arch, loop, wall. Perangkat fingerprint merupakan perangkat yang digunakan untuk mengambil gambar sidik jari. Salah satu metode yang paling banyak digunakan saat ini adalah optical scanning. Inti dari scanner optika adalah charger coupled device, yang merupakan sebuah larik sederhana dari diode PK cahaya yang disebut photoset. Setiap photoset merekam sebuah piksel yang dapat membantu pola terang dan gelap dari sebuah gambaran hasil scan sidik jari. Orang menghargai sidik jari sebagai lengkungan biasa tanpa makna khusus. Setiap orang, termasuk mereka yang terlahir kembar identik, memiliki pola sidik jari yang khas untuk diri masing-masing dan berbeda dengan orang lain. Ketiga, SMS Short Message Service merupakan sebuah layanan yang banyak diaplikasikan pada sistem komunikasi tanpa kabel, memungkinkan dilakukannya pengiriman pesan dalam bentuk teks. SMS didukung oleh GSM, TDMA, CDMA yang berbasis pada telepon seluler yang sangat banyak digunakan. Selain ini, SMS baru digunakan sebatas untuk mengirim dan menerima pesan antar sesama pemilik telepon. SMS dapat dikirimkan ke perangkat stasiun seluler digital lainnya hanya dalam beberapa detik selama berada pada jangkauan pelayanan GSM. Dalam teknologi SMS terdapat istilah center. SMSC bertugas untuk menangani SMSC. Kemudian SMSC akan meneruskan ke telepon sebuah tujuan. Umumnya suatu operator mempunyai SMSC sendiri yang tersimpan pada SIM card operator tersebut. Hal-hal lain yang terdapat pada teknologi SMS untuk memberikan informasi mengenai pengiriman dan penerimaan SMS. Yang keempat, SMS Gateway merupakan perangkat penghubung antar pengirim SMS dan basis data. Perangkat ini terdiri satu set PC, telepon, dan program aplikasi. Program aplikasi ini akan meneruskan setiap request dari setiap SMS yang masuk dengan melakukan query ke dalam basis data. Kemudian diberi respon dari hasil query kepada si pengirim. Artinya SMS tersebut harus bisa melakukan transaksi dengan basis data. Cara kerja SMS Gateway. Mekanisme kerja SMS dibagi menjadi 3 bagian, yaitu intra operator SMS, pengirim SMS, dan dalam satu operator. SMS yang dikirimkan oleh pengirim akan terlebih dahulu masuk ke SMSC operator nomor pengirim, kemudian SMSC akan mengirimkan ke nomor yang dituju secara langsung. Penerima kemudian akan mengirimkan delivery report yang menyatakan bahwa SMS telah diterima SMSC. Interoperator SMS, pengiriman SMS antar operator yang berbeda. Yang membedakan adalah mekanisme yang terdapat dari SMSC, yaitu SMSC menerima
dan SMSC menerima. SMS internasional pengirim SMS dan operator suatu negara ke negara lain. SMS internasional pada hakikatnya sama dengan mekanisme interoperator. Yang membedakan hanya pada SMSC, nomor penerima adalah SMSC operator luar negeri dan perlu perkembangan kode negara pada nomor tujuan penerima. Kemampuan SMS Gateway merupakan pintu gerbang bagi penyebaran informasi dan SMS dapat menyebarkan pesan ke ratusan nomor secara otomatis dan cepat langsung terhubung dengan database nomor ponsel saja tanpa harus mengetik ratusan nomor dan pesan di ponsel Anda, karena semua nomor akan diambil secara otomatis dari database tersebut. Bab 4 metode penelitian dari kelompok kami yaitu waterfall. Adapun tahapan waterfall yang pertama requirement analysis dan definition, mengumpulkan kebutuhan secara lengkap, kemudian dianalisis dan didefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program yang akan dibangun. Fase ini harus dikerjakan secara lengkap untuk bisa menghasilkan desain yang lengkap untuk digunakan pada tahap selanjutnya. Informasi ini biasanya dapat diperoleh melalui wawancara, survei, atau diskusi. Sistem dan software design. Tahap ini bertujuan untuk memberikan gambaran apa yang harus dikerjakan dan bagaimana tampilannya. Tahap ini membantu dan memspesifikasikan kebutuhan hardware dan sistem serta mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. Adapun proses yang dilakukan tahap ini adalah mendekomposisi modul sistem yang akan dikembangkan. Kedua, penetapan perancangan masukan dan keluaran yang diperlukan. 3, penetapan struktur data yang dipilih. 4, penetapan prosedur kerja internal. 5, penetapan formula pengolahan data. Baik, yang metode ketiga adalah implementasi dan unit testing. Pada tahap ini, perancangan perangkat lunak direalisasikan sebagai serangkaian program atau unit program. Pengujian unit melibatkan verifikasi bahwa setiap unit telah memenuhi spesifikasinya. Integration and system testing. Di tahap ini dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat dan dilakukan pengujian secara keseluruhan. Sistem testing ini dilakukan untuk mengetahui apakah software yang telah sesuai dengan desainnya dan masih terdapat kesalahan atau tidak. Metode kelima adalah operation and maintenance. Kelima, operation and maintenance. Ini merupakan tahap terakhir dalam model waterfall. Ini merupakan fase siklus yang paling lama. Pemeliharaan mencakup koreksi dari berbagai error yang tidak ditemukan. Tahap-tahap sebelumnya disamakan dengan sistem kode garis barcode sebagaimana yang digunakan saat ini. Baik. Analisis sistem. Tahap selanjutnya setelah dilakukan perencanaan adalah melakukan analisis terhadap sistem yang berjalan saat ini untuk diidentifikasi kekurangan dari sistem yang berjalan, sehingga pada tahapan ini dilakukan analisis terhadap sistem yang berjalan. Selanjutnya, sistem absensi berjalan. Sistem absensi yang berjalan adalah sebagai berikut.
setiap guru mata pelajaran mengajar akan memanggil satu persatu siswa atau guru akan menyerahkan form absensi kepada siswa yang ditunjuk. Siswa akan menandai form absensi kehadiran teman-teman dan menyerahkan kembali kepada guru mata pelajaran. Sistem penyampaian ketidakhadiran siswa yang berjalan sebagai berikut. Setiap periode, wali merekam nomor HP, data kehadiran siswa, dan memilih kehadiran siswa yang kurang dari 70%. Berdasarkan data tersebut, wali nomor HP membuat surat peringatan untuk masing-masing siswa yang bermasalah tersebut dan dilaporkan kepada sekolah untuk ditandatangani dan diteruskan kepada wali murid masing-masing untuk dilakukan tindakan pembinaan kedisiplinan siswa. Hasil sistem yang dijelaskan menggunakan konteks diagram data flow diagram. Relasi antar tabel database yang diusulkan dijelaskan seperti pada gambar. Sistem login. Halaman login ini berfungsi sebagai pintu gerbang untuk dapat memakai aplikasi sistem informasi absensi siswa yang bersifat multi-user. Loginnya akan dilakukan super admin dapat melihat seluruh data secara lengkap dan mengoperasikan seluruh menu pada sistem ini. Baik, kesimpulan dari kelompok kami adalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dapat diambil beberapa kesimpulan. Aplikasi pencatat kehadiran menggunakan sidik jari ini bisa merekapitulasi kehadiran siswa dan meningkatkan kedisiplinan siswa menjadi lebih baik. Dengan aplikasi ini diharapkan akan semakin memupuk sikap disiplin siswi dalam hal waktu, karena secara tidak langsung aplikasi ini akan menumbuhkan sikap mental tepat waktu pada siswa-siswi. Aplikasi yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic dengan database SQL server 2000-an berbasis jaringan sehingga dapat diakses oleh bagian-bagian yang terkait. Baik, sekian dulu dari saya. Sekian dulu dari saya. Jika saya ada kesalahan, mohon maaf suara saya kurang jelas, Pak, karena saya lagi di perjalanan pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.